Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat sepak bola, selamat malam, salam olahraga. Hari ini Rabu 15 Januari 2025, kita akan bahas terkait pemecatan STY atau Shin Tae-yong, pelatih sepak bola timnas Indonesia dari Korea Selatan yang mengejutkan publik karena beliau baru saja diperpanjang kontraknya sampai 2027. Usut punya usut, ada isu dinamika yang terjadi di kamar ganti pada pertandingan melawan Cina, kemudian band kapten dari pemain naturalisasi itu diserahkan kepada pemain lokal. Jadi ada semacam perbedaan, ada semacam ya dinamika antara pemain naturalisasi dengan pelatih STY. Ini menimbulkan gejolak internal. Pada akhirnya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengambil keputusan untuk mengganti STY dengan Patrick Kluivert yang kemarin sudah diumumkan ya. Kita akan dengar pemaparan dari seorang guru besar dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Amung Makmun MPD. Dan beliau alhamdulillah di tengah kepadatannya bersedia untuk mengisi ruang publik, diskusi publik kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Kumaha damang Pak Prof. Alhamdulillah, alhamdulillah ada berkah. Alhamdulillah. Ya, masyarakat sepak bola, kita akan dengar pemaparan dari beliau apa yang terjadi sebetulnya ketika Ketua Umum PSSI memecat STY dan mengganti dengan Patrick Kluivert, dan kita akan dengar pandangan beliau proyeksinya apakah timnas Indonesia nanti punya peluang untuk masuk kualifikasi Piala Dunia FIFA di 2026. Sementara grup C-nya ini Indonesia banyak harus mengejar poin. Di match day nanti 20 Maret akan bertanding melawan Australia, kemudian nanti dilanjut dengan Bahrain, lalu dengan Cina, dan dengan Jepang. Masyarakat sepak bola, mari kita dengarkan pemaparan dari guru kita, Bapak Profesor Dr. Haji Amung Makmun MPD. Silakan berkenan Pak Prof. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya appreciate atas undangannya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyisihkan waktu bersama-sama untuk membahas apa yang sedang menjadi tren media, khususnya mm, berhentinya pelatih Sinteyong yang sudah relatif mengakar di masyarakat Indonesia dengan langkah-langkah konstruktif untuk menciptakan tim nasional Indonesia dengan mengambil jalan potong kompas gitu ya, melalui jalur naturalisasi beberapa pemain. Perlu kita akui memang yang namanya para pemain naturalisasi sekarang itu lebih banyak dari Eropa ya. European tentu saja mereka punya cara pandang tertentu tentang pelatih gitu ya. Demikian pula kejadiannya terkait dengan penggantian playing captain gitu ya. Ini menjadi salah satu indikator lebih mengerucut. Tapi yang jelas bahwa eh, pergantian pelatih itu sebetulnya relatif wajar-wajar saja. Ada masanya berhenti dan ada masanya diperpanjang gitu. Namun memang kondisi Sinteyong ini dari satu sisi sudah diperpanjang, tapi di perjalanan diberhentikan. Ya, tapi ini tentu saja eh, jadi hal yang sangat krusial untuk diperdebatkan. Ada yang memang setuju, ada yang memang tidak setuju. Tapi barangkali seorang ketua umum PSSI sudah mempertimbangkan berbagai hal, sisi positif dan sisi negatif. Tapi jangan sampai dikaitkan dengan suksesi nanti 2026. Saya menilai dari grup yang ada untuk lolos 2026 itu memang tidak mudah. Untuk Asia saja di situ ada Jepang.
Jepang itu sudah langganan ya. Di terakhir bahkan di Qatar 2002 yang lalu kalau tidak salah, di Qatar itu Jepang itu tidak hanya performanya saja yang menjadi idola dari tokoh-tokoh atau para supporter dari Asia ya, tapi Jepang menampilkan suatu bagaimana olahraga termasuk sepak bola itu mengajarkan sesuatu yang bisa menjadi contoh dari sisi pemahaman nilai-nilai. Jadi satu di antaranya bahwa seorang atlet, seorang pelatih, termasuk ofisial semuanya dia ya tidak mau menyusahkan orang lain. Jadi sangat caring ya, caring gitu. Jadi mewariskan kekayaan yang tak ternilai dari tim sepak bola Jepang termasuk ofisial dan para penonton, apa yang mereka tempati kembali kepada keadaan semula. Nah, itu adalah satu contoh konkret bagaimana dunia olahraga mengajarkan kehidupan yang bernilai gitu ya. Ini dari sepak bola mengajarkan kepada dunia bahwa atlet-atlet Jepang itu memang terdidik dari proses pelatihan termasuk pertandingan internalnya adalah memanfaatkan paradigma development through sport. Nah, terkait dengan Sinteyong ya saya sih punya harapan eh, ada kebijakan yang strategis dari PSSI untuk menaikkan nilai sistem kompetisi sepak bola di Indonesia. Jadi Sinteyong bagus sekali kalau suatu saat apakah Persib gitu atau klub yang lain menarik dulu gitu ke dalam gitu ya kontrak beliau gitu supaya betul-betul dia sekarang ini sudah ada dasar-dasar pijakan menjadi tahu bagaimana sepak bola Indonesia ya karakternya penonton pendukungnya sebetulnya sangat luar biasa kepada Sinteyong itu dukungannya. Oleh karena itu sepertinya Sinteyong itu sudah sebagian orang Indonesia gitu ya. Bagus sekali kalau ada yang menangkap klub sambil juga ada kebijakan dari PSSI itu mengembangkan sistem kompetisi olahraga sepak bola yang lebih bernilai gitu. Dari dulu ini sebetulnya harus menjadi catatan penting ke, bagi kita kalaulah mau seperti sekarang naturalisasi bagusnya sebelum naturalisasi itu para pemain dunia itu ada yang pernah main di klub-klub tanah air gitu ya. Nah, itu baru kelihatan berpotensi sangat bagus gitu ya. Nah, ya, barulah direkrut di naturalisasi sebenarnya di Inggris. Nah, kita tidak boleh ya terus berkelanjutan memanggil para pemain yang berprestasi di liga-liga Eropa, kemudian ditarik aja ke sini dinaturalisasi. Itu sebetulnya sesuatu yang sudah sangat di apa dijauhi oleh negara-negara maju, kecuali barangkali Bahrain. Nah, Bahrain melakukan yang seperti itu karena memang jumlah penduduknya 1.400.000 ya orang Bahrain itu memang, tapi Indonesia dengan 270 juta kita harus sayang kepada warga negara Indonesia. Sebetulnya sepak bola bisa menjadi bagian untuk mengembangkan dia, anak-anak terlibat, kemudian mengikuti kompetisi tertata dengan secara rapi, baik tingkat usia-usia di bawah 12, 15, 17 gitu ya. Kemudian ada yang amatir, ada yang profesional, itu adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh PSSI. Di mana Sinteyong itu bagusnya ada yang memanfaatkan klub untuk menarik dia supaya kompetisi di Indonesia itu lebih bermutu, termasuk juga harus ada daya dorong dari PSSI agar sistem kompetisi di Indonesia betul-betul dapat berjalan dengan baik. Apalagi untuk ke tingkat amatir misalnya ya, anak usia-usia 12, 15, 17 gitu. Itu coba secara rapi. Dan nanti itu bukan tidak mungkin bakat-bakat yang potensial akan muncul dengan sendirinya. Satu contoh kita harus appreciate ya, Megawati untuk di bola voli ya, karena begitu tampil di Korea, beliau sangat luar biasa menjadi tokoh pemain muda yang potensial, yang telah menjadi fenomena ya, fenomenal gitu ya. Sekarang klubnya itu naik ke puncak dan bahkan pelatihnya akan datang ke Indonesia dan memberikan penghargaan yang luar biasa gitu. Mungkin ini satu sejarah yang sangat yang harus menjadi renungan bagi kita. Ternyata orang kita itu kalau postur tubuhnya bagus, terlatih dengan baik sejak dari awal gitu ya, kemudian difasilitasi untuk kompetisi yang memadai bisa gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap ya di balik Sinteyong harus berhenti, tidak perlu menjadi perdebatan yang sangat serius. Kita doakan saja untuk tahun 2026 karena kalau saya baca mengalahkan Jepang
amat sulit, ya demikian juga Australia. Cina mungkin relatif 50-50. Bahrain dengan gaya seperti Indonesia juga meniru Bahrain gitu ya. Tapi wajar kalau untuk Bahrain karena memang jumlah penduduknya 1.400.000, tapi kita 270. Bagusnya si sepak bola di kita ditata sistem kompetisinya. Nah, jadi perhatian kita justru selain menghadapi 2026, PSSI itu harus punya program-program penting terkait dengan sepak bola dalam arti luas. Maksudnya bagaimana sepak bola juga menjadi arena untuk mengembangkan anak-anak. Ya, anak-anak muda misalnya banyak yang terlibat dalam kegiatan sepak bola karena sepak bola itu permainan kaki, kaki itu menjadi salah satu unsur yang sangat penting. Ya, ada loncat, ada lari, ada menggelinding gitu ya, semua gitu. Nah, sepak bola itu cocok sekali untuk diterapkan sejak dari awal, bahkan di arah anak-anak walaupun belum tertata kompetisinya, tapi basic motor ability bisa terbentuk dengan orang terbiasa bermain sepak bola. Barangkali itu sementara Pak Sulung. Baik, Pak Prof. Ini eh, mohon izin sepertinya ada layanan streaming yang perlu kita stop nih, karena ini berjalan Ya, sangat lambat ya. Ini ada dua yang kita stop dulu. ya, Pak Prof, terima kasih banyak untuk pemaparannya. Ada ya. ada pertanyaan begini. Memang kalau sudah STY diganti, Patrick Kluivert bakal berhasil membawa timnas masuk kualifikasi Piala Dunia. Karena kalau dibandingkan head to head prestasi antara kedua pelatih ini, itu kan lebih banyak yang dimiliki oleh Sintayong. Ada yang mengatakan begitu. Sementara Patrick ini kalau kita baca di media-media itu kan ramai misalnya tentang sindiran pelatih yang nganggur 1 atau 2 tahun, kemudian ada punya skandal dan lain-lain. Bagaimana menurut pandangan Pak Prof? Itu fakta yang ada ya, sulit dihindari. Dan untuk sukses 2026 sangat bergantung, ya sangat bergantung persiapan yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia menjelang pertandingan yang akan datang. Tapi melihat situasi tim-tim seperti Jepang, kelas Jepang, Australia, dan lain tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Tentu perlu kerja keras. Dan dari satu sisi untuk Patrick Kluivert juga ini menjadi tantangan tersendiri untuk penilaian selama ini terhadap beliau. Ini tantangan sendiri. Memang secara logika Sintayong sekarang ini sudah mendarah daging ya, sudah menjadi bagian integra dari kehidupan sepak bola Indonesia. Sebetulnya itu jadi dasar untuk beliau untuk diperpanjang lebih lanjut. Tapi mungkin ada satu sisi yang mungkin dalam cara pandang saya, ini pemain naturalisasi itu banyak Europe ya, ya pemain-pemain ex Europe yang jadi tim nasional Indonesia, pelatihnya dari Asia, bisa juga itu menjadi salah satu pertimbangan lain gitu ya. Itu salah satu gitu ya. Tapi yang jelas bahwa dunia kepelatihan itu ya harus siap dengan situasi seperti itu. Nah, justru saya berharap eh, Ketua Umum PSSI atau PSSI mempunyai kebijakan bagaimana sistem pembinaan dan pengembangan olahraga sepak bola itu eh, Indonesia ya khususnya dibangun demikian rupa sehingga tidak seperti gaya sekarang gitu ya. Karena Indonesia itu berbeda dengan Bahrain. Ya, itu yang diharapkan. Sedangkan memasuki tahun 2026 yang akan datang, lolos apa tidak ada tinggal dua kemungkinan menurut saya. Ya, dua kemungkinan bisa lolos dan bisa juga tidak. Kalau lolos itu tentu saja akan menjadi spektakuler karena tim yang satu grup dengan Indonesia itu adalah tidak mungkin kalau Jepang tidak sampai berikhtiar secara optimal. Ya, itu satu di antaranya. Kalau lah harus dua, bagaimana mengalahkan Australia? Nah, Cina juga tidak mudah. Ya, demikian juga Bahrain sekarang itu relatif kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia, Bahrain sudah lebih dulu. Ya, dulu dari satu sisi ekonomi memang Bahrain cukup bagus, jumlah penduduk sedikit. Nah, sekarang kalau Indonesia ya
menurut saya tidak bisa juga dilanggengkan dengan cara-cara seperti ini. Tapi justru ini harus memacu bagaimana sistem kompetisi di Indonesia itu berjalan dengan baik yang harus dibangun oleh melalui kebijakan PSSI. Jadi tidak boleh terabaikan karena cara-cara seperti ini sayang sekali potensi sepak bola yang digemari jangan hanya sampai cuma ditonton saja, tapi baiknya banyak anak muda yang melakukan hal itu. Ya, Baik, jadi banyak anak muda yang mengharapkan terlibat dalam kegiatan sepak bola. baik Pak Prof Amung. Jadi kalau dilihat dari pemaparan Pak Prof, itu sepertinya lebih cenderung memberdayakan pemain lokal supaya ini bisa menjadi bibit jangka panjang begitu. Namun juga tetap memperhatikan pemain-pemain naturalisasi yang bisa dikelola secara lebih ideal mungkin ya. Karena kalau kita baca nih Pak Prof, setelah STY dipecat, itu kan Askovnya, asisten pelatihnya Nova itu mengirim sebuah tulisan kan di media sosial. Lalu Hmm, ucapan terima kasihnya itu dibalas oleh STY. STY itu hmm, salah satu kalimatnya mengatakan jaga pemain lokal kita, hmm, keep our local team kalau nggak salah begitu. Jadi mungkin betul. yang ada semacam eh, handicap tadi ya, yang Pak Pro sebut ya, pemain Ya. naturalisasi kebanyakan diborong dari Eropa, sementara pelatihnya dari Asia, yang Hmm, kelihatannya ini lebih cenderung eh, memberdayakan, memaksimalkan pemain-pemain lokal untuk jangka panjang gitu. Tapi kan memang keputusan Pak Erick Thohir nih melihat di 2026 Indonesia kayaknya punya peluang untuk masuk ke Piala Dunia. Karena kalau ini nggak dimanfaatkan, mungkin akan lebih lama lagi waktunya. Nggak di ya. 2030 dan seterusnya, mungkin udah hilang kesempatannya. Kayaknya begitu. Bagaimana menurut pandangan Pak Prof? Ya. Saya rasa Sintayong sudah mulai paham ya. Saya sudah sampai ke Korea ya. Pada waktu Piala Dunia diselenggarakan di Korea. Jadi Asia bisa. Pada waktu itu Korea Selatan mampu mengalahkan Italia di perempat final kalau tidak salah. Hmm. Di perempat final atau di 16 besar pada waktu itu. Italia kalah sama Korea itu kalau tidak salah 1-0 atau 2-1 gitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau mau orang Asia juga bisa mengalahkan Eropa. Tapi sistemnya tidak boleh kalah dengan Eropa gitu kan. Seperti sistem Inggris kan kompetisinya berjalan lancar. Kemudian anak-anak di bawahnya di klubnya juga berjalan gitu kan dengan baik. Nah, sistem itu yang harusnya ditiru, dikembangkan. Tidak boleh berbeda dengan yang sudah maju, negara maju gitu ya. Nah, untuk membangun sistem itu memang butuh waktu lama. Nah, sekarang ini mau dipotong kompas saja 22, bagaimana caranya 2026 bisa lolos gitu ya. Akhirnya mengambil pemain-pemain naturalisasi dari satu sisi kalaupun lolos gitu ya, rasanya tetap aja hati tidak bisa dibohongi gitu Hmm. ya. Kok negara diwakili oleh orang yang ya gitu ya. Nah, kalau misalnya satu saat ya Megawati gitu ya sudah ikut kompetisi di Korea, kemudian negara Korea membutuhkan sekali profil Megawati untuk menjadi tim. Nah, itu memungkinkan untuk dilakukan hal itu. Kenapa? Karena Megawati pernah bermain di sana. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban PSSI untuk membangun sistem kompetisi sebaik mungkin gitu di Indonesia itu. Dan bukan tidak mungkin naturalisasi itu menghidupkan sistem kompetisinya gitu. Nah, sekarang ada titipan Sinteyong kepada pemain nasional gitu. Itu sebetulnya dari satu sisi berdasar pengalaman Korea Selatan, sebetulnya bangsa Asia bisa gitu. Asal sistem pembinaannya tidak boleh lebih kalah dibanding dengan Eropa gitu ya. Model sekarang kita meniru Bahrain mengambil poin ya itu tadi ya negara kecil, penduduknya kecil, wajar kalau yang seperti ini. Tapi kebanggaan akan menjadi luar biasa seperti halnya badminton gitu ya. Juara dunia kita bisa badminton juara dunia bisa sistem pembinaannya relatif kita jadi rujukan gitu ya. Ada pusat pelatihan nasionalnya, ada klub-klubnya, ada lembaga
donor yang memang mempunyai klub dan itu menjadi sumber penghasil gitu kan. Nah, cara-cara seperti itu sebetulnya harus dikembangkan menjadi model pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk sepak bola, terutama yang penting kalau sepak bola itu sistem kompetisi. Jadi Sport Club and League gitu, SCL harus dikembangkan. Nah, untuk sepak bola apalagi dengan paradigma development through sport ya, pengembangan melalui olahraga, sepak bola juga bisa menjadi arena untuk pengembangan pribadi anak-anak Indonesia. Nah, ini yang sebetulnya bagus kalau dikembangkan di apa apa di Indonesia. Jadi Sinteyong ini tahu betul lah. Jadi walau bagaimanapun dalam hatinya akan menjadi kebanggaan tertentu bila prestasi di mana dominasi pemain-pemain negaranya yang bukan naturalisasi itu dominan gitu ya. Ya, kita juga perasaan tidak enak aja gitu. Lolos 2026 nanti pati kelupat, tapi tidak ada satu apa seorang pemain yang menjadi tim inti misalnya. Rasanya mungkin loh kok begini gitu ya. Nah, barangkali itu harus menjadi sebuah renungan ya bagi PSSI, bagi ya government juga melalui Kemenpora barangkali menyusun sebuah sistem kompetisi mendorong PSSI agar betul-betul sistem pembinaan dan pengembangan itu tidak kalah jauh dibanding dengan ya minimal sama lah negara-negara yang sudah mengembangkan. Misalnya Italia, Brasil, Argentina, sistemnya kan sudah jalan gitu. Apalagi ada perhatian pusat pelatihannya berjangka panjang gitu. Jadi tim nasionalnya berlapis-lapis gitu kan. Ya, kemudian bahkan pemain-pemain Brazil, Argentina dan itu sudah banyak di negara-negara Eropa minimal kompetisi gitu kan. Nah, itu asalnya seperti Megawati gitu kan. Ya tim nasional dengan sekelas Megawati sudah terbiasa main dengan Korea. Kalau nanti main poli lawan Korea itu sudah biasa gitu. Nah, itu rasanya mungkin kita juga punya potensi ke arah sana. Hanya sistemnya tidak boleh kalahnya. Itu bahasa Sinteyong barangkali kalau diterjemahkan lebih lanjut posisinya ada di wilayah itu. Baik, Pak Prof. Amung, Hmm. keputusan PSSI untuk membuat ST out, Hmm. tujuannya mungkin lebih kelihatan itu ada semacam ambisi besar supaya Indonesia bisa masuk ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, Hmm. seandainya dengan diboyongnya Patrick Kluivert ini gagal membawa timnas ke kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, apakah menurut Pak Prof sebaiknya para pengurus PSSI yang federasi ini itu juga all out semuanya keluar Hmm. begitu? Nah, itu sebuah konsekuensi dari tanggung jawab sebetulnya. Ya, pengambilan keputusan itu tentu saja ini dengan risiko. Kalau pada suatu saat tiba waktunya sampai 2026, dalam cara pandang saya tidak mudah mengalahkan Jepang. Kalau tidak salah dari grup ini dua yang di ini kan, di situ ada Australia, di situ ada Cina, di situ ada Bahrain. Tidak mudah gitu ya. Apalagi Jepang tidak mudah juga dikalahkan Eropa. Bahrain sekarang dengan naturalisasi banyak tidak mudah juga mengalahkan Bahrain gitu ya. Cina dan Australia relatif sudah punya sistem di Australia itu FTEM, Foundation Talent Elite Mastery, termasuk kompetisinya sudah punya sistem ADT, Athlete Development Triangle. Nah, Australia itu sistem pembinaan dan pengembangan, walau jumlahnya penduduknya tidak banyak, tapi relatif di Australia itu sudah sistem pembinaan dan pengembangannya sudah cukup bagus. Relatif tidak mudah gitu, tidak gampang mengalahkan yang seperti itu. Kalaulah sampai lolos, tentu saja ini hasil ikhtiar dan upaya selama ini menuju 2026 yang akan datang ya. Jadi sesi-sesi dipikirkan dengan baik, tentu itu menjadi satu hal yang sangat sangat penting. Tapi kalau suatu saat gagal ya harus harus berani mengambil risiko ya komitmen mengambil keputusan yang seperti itu. Karena menurut saya juga Sinteyong juga bukan tidak mungkin, bukan tidak berarti tidak berpeluang. Sinteyong juga untuk memimpin tim nasional sama-sama saja gitu ya. Asal semua pemainnya
tidak ada konflik gitu ya. Sama-sama kalau sudah mewakili Indonesia nasional itu ya itu kepercayaan pelatih siapapun ya tidak boleh dalam konsep apa sistem kepemimpinan gitu ya. Ya kalau sudah itu ambil keputusan pelatihnya ya tidak bisa tidak yang namanya pemain itu harus satu jalan gitu. Nah barangkali ini yang diambil oleh PSSI itu untuk mencegah hal-hal yang terjadi kemungkinannya ya itu satu sisi ya. Tapi semuanya tidak hanya di situ ya. Performa dari si performa itu bisa fisik, mental, kemudian performa lawan tanding itu sangat-sangat dipengaruhi. Jadi untuk memperoleh kemenangan itu bukan dari satu faktor saja, dari banyak faktor gitu ya. Sekarang misalnya faktor kepemimpinan pelatih, nah itu salah satu gitu ya. Tapi masih ada faktor yang lain, motivasi para pemain, kemudian tingkat kematangan fisik, kemudian kematangan bermain, yang juga tidak kalah penting, yang cukup besar prosentasenya adalah performa lawan tanding. Kalau lawan tandingnya di atas rata-rata kita, rasanya kita sulit memprediksi untuk lebih awal lah kita bisa unggul gitu. Sulit sekali gitu. Baik, Pak Prof, eh, memang kan eh, banyak ya yang mengimpikan supaya Indonesia nih bisa masuk ke dalam Piala Dunia. Namun Hmm, yang menjadi masalah kan yang Pak Prof tadi beberapa kali ulang itu, sepertinya pembinaan di kita itu masih belum rapi ya. betul. Meskipun sekolah-sekolah sepak bola cukup banyak, klubnya juga Hmm, sudah bertumbuh. Seandainya, hmm, misalnya nih, kalau kita berimajinasi, Prof. Amung Makmun sebagai Ketua Umum PSSI, apa sih masalah yang paling mendasar yang harus dibenahi supaya pembinaannya itu udah punya semacam proyeksi. Kalau kita rapi melakukan ini, tahapan ini, bibit-bibitnya dari mulai kecil dan itu secara berjenjang, berkala begitu, bertingkat, kira-kira tahun sekian itu bisa dipastikan bakal masuk misalnya, karena semua hitung-hitungannya udah masuk begitu. hmm. Bagaimana Pak Prof? Jadi begini, eh, sepak bola itu eh, sebuah olahraga yang memang paling diminati dunia ya. Hmm. Dan dalam konteks pertandingan itu menjadi arena tontonan ya, yang justru menjadi pertimbangan kita sekarang ini bagaimana sepak bola juga bisa memfasilitasi anak-anak berkembang menjadi orang yang baik gitu ya. Jadi positive youth development, anak muda yang baik, olahraga bisa mengajarkan hal itu karena di dalam olahraga itu banyak nilai. Jadi kalau hanya berpikir pembinaan dan pengembangan sepak bola itu semata-mata rekrutmen untuk atlet-atlet nasional, ini ada satu kasus ya di Selandia Baru, kompetisi hoki ya, hoki ditata demikian rupa ya, anak-anak remaja itu mengikuti kompetisi hoki. Dari 33.000 orang yang terekrut itu hanya 48. Nah, yang 48 itu menjadi atlet-atlet top, memperkuat Australia Selandia Baru. Dan dari 48 itu yang ikut season pertandingan selama 5 tahun berturut-turut itu hanya sebagian kecil, hanya sekitar 5-6 orang gitu yang ikut 5.000. Nah, bayangkan kalau sistem pembinaan pengembangan olahraga di Indonesia itu melalui sepak bola misalnya hanya sebagai arena pencarian bakat gitu ya, tentu saja itu yang disebut sport-sport outcome. Orang terlibat dalam sepak bola itu agar menguasai sepak bola. Nah, itu sebetulnya sangat tidak diharapkan dalam wilayah itu. Justru kalau 33.000 orang terlibat dalam kegiatan sepak bola, 33.000 orang itu mendapatkan manfaat dari sepak bola. Walaupun yang berbakat akan menjadi atlet hebat itu mungkin hanya 10% atau bahkan tidak sampai 10%, 1%. 1% dari 33.000 juga itu sudah 300-an gitu ya. Itu sudah hebat dalam arti kata begitu. Nah, tapi
Justru ya kita ini memanfaatkan sekarang ini adalah development through sport atau dalam istilah UN atau PBB ya, ada sport for development, olahraga untuk pengembangan. Jadi sepak bola sebaiknya perlu didesain sistem pembinaan dan pengembangannya juga untuk mengembangkan setiap anak muda berkesempatan. Nanti kalau anak muda terlibat dalam kegiatan olahraga terus-menerus, jiwa-jiwa yang biasa menghiasi dalam olahraga, apalagi si pelatihnya menitik beratkan, misalnya fair play gitu ya, kemudian kerjasama gitu kan. Itu ada nilai-nilai yang penting dari olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi insya Allah kalau sistemnya dan termasuk kompetisinya berjalan dengan baik, bakat itu pasti akan datang dengan sendirinya. Apalagi sistem kompetisinya didesain demikian rupa, termasuk terbuka peluang atlet-atlet dunia yang ikut di kita bertanding. Seperti contoh misalnya di Jepang ada atlet-atlet dari Afrika gitu ya. Kemudian di Korea juga sama gitu. Termasuk ya bukan tidak mungkin kalau sistem kompetisi di kita cukup bagus gitu ya. Bukan tidak mungkin atlet-atlet kelas dunia juga ada tampil di kompetisi kita. Justru yang dikhawatirkan itu apabila tidak ada kegiatannya di Indonesia, kompetisinya tidak begitu bagus, tetapi ingin punya tim nasional yang kuat gitu, maka diambil jalan keluar ya naturalisasi gitu. Itu menurut saya itu kebijakan yang semestinya tidak boleh berkelanjutan. Ya, tidak boleh cukuplah untuk saat ini gitu sebagai uji coba, kan sekarang ini uji coba itu bukan sebuah sistem yang baik menurut saya. Ya apalagi ya toko Bahrain kan tadi bisa ya beda, terus terang saja ya, Bahrain beda dalam arti kata dari sisi ekonomi yang satu, yang kedua dari sisi jumlah penduduk. Nah ini sayang kalau sepak bola yang begitu potensial untuk mendidik anak-anak muda tidak dimanfaatkan secara optimal. Jadi ini ya cara seperti ini tidak sebaiknya dihindari untuk kepentingan ke depan. Justru kewajiban PSSI yang diharapkan juga didukung oleh government ya, pemerintah dalam ini bisa jadi Kemenpora, mendorong setiap induk cabang olahraga termasuk PSSI mendorong sebuah sistem pembinaan dan pengembangan olahraga berbasis sport club and league ya, baik kelas amatir maupun profesional. Itu harus diciptakan demikian rupa. Baik, Pak Prof, kita ada waktu tersisa 2 menit. Ya. Pertanyaan terakhir ini Pak Prof, apakah dalam waktu yang singkat membangun sebuah tim itu memungkinkan? Karena nanti akan bertandingan pada 20 Maret, kemudian seterusnya ada 4 pertandingan. Bagaimana menurut Pak Prof? Ya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih baru. Dari Hmm. satu sisi harus membuktikan gitu, bukan tidak mungkin. Kalau sukses ya mungkin dapat meredam orang yang selama ini tidak sependapat gitu ya, kalau sukses. Tapi justru kalau sebaliknya, ya kalau sebaliknya itu pasti bakal banyak dipersalahkan gitu. Nah ini tantangan tersendiri, mudah-mudahan ini menjadi sumber motivasi bagi tim pimpinan Patrick Kluivert ini ya, menjadi tantangan tersendiri, memanfaatkan kesempatan ini dan mudah-mudahan ya latihan lah, Maret masih ada 2 bulan gitu ya. Yang Maret itu lawan mana jadinya? Kalau tidak salah Australia pertama. Australia. Itu Ya, ada pokoknya tidak mudah Australia, lawan Australia. kemudian Bahrain, ketemu lagi Cina, sama ketemu terakhir Jepang. Ya, kalau Australia tidak seberat Jepang gitu ya, tapi tidak Hmm. mudah. Nah, ya tidak mudah. Kalau saya melihat di tim ini yang paling berat itu Jepang. Ya, Jepang, Cina mungkin juga belum bagus kultur pembinaan dan pengembangan sepak bola, tapi relatif dengan sejarah cabang-cabang olahraga lainnya sudah kelas dunia. Cina di sepak bola juga sekarang mulai menata diri dengan menghidupkan kompetisi di Cina itu. Ya, sekarang ini relatif tim Cina itu tidak seperti masa silam. Ya, Indonesia. Nah, hanya mungkin dengan kebijakan sekarang Indonesia ada naturalisasi tim-tim yang memang sudah lama di lapangan direkrut, mudah-mudahan ya kekompakannya itu mewujud sehingga bisa bersaing dengan Cina dan bukan tidak mungkin bisa mengalahkan Cina. Dari keempat tim itu ya yang tidak mudah itu pertama Jepang menurut saya, Australia sama Bahrain
ya baru yang itu Cina. Nah, kita itu berada di posisi persaingan dengan Cina. Kalau bisa lolos dari Cina, memenangkan pertandingan itu jadi modal dasar untuk berjuang ke depannya. Baik, atur nuhun pisan untuk waktu dan pencerahannya Bapak Profesor Dr. Haji Amung Makmun MPD. Masyarakat sepak bola, demikian diskusi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan mohon maaf ini ternyata ada kendala di streamingnya, jadi eh, terganggu sekali. Mohon dimaafkan. Pak Prof, terima kasih banyak untuk waktunya Terima kasih. Ya, dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin undur diri. Ibu dan Bapak, Oke, sama. masyarakat sepak bola Ya, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.